Ibu-ibu yang saya hormati, modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 6 yaitu cermat meminjam dan menabung sudah kita selesaikan bersama dari awal sampai akhir. Nah, namun ibu-ibu juga perlu mengingat hal-hal penting apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan sampai lupa ya ibu-ibu ya. Nah, saya coba lagi ingin bertanya kepada ibu-ibu, mengapa ibu-ibu perlu menabung? Nah, coba ada yang bisa menjawab? Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin berhutang? Ya. Nah, itu hal-hal penting yang perlu kita ingat ibu-ibu ya. Nah, untuk melengkapi ingatan kita, barangkali kita lupa apa yang telah kita pelajari, saya di sini akan putarkan film ya, putarkan film. Bu, terima kasih atas tanggapannya terkait dengan film yang telah kita tonton bersama. Di sini saya akan membacakan ulang ya terkait dengan intisari dari film yang telah kita tonton. Ibu Lili di sana mengatakan bahwa keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Ya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berhutang. Maka biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berhutang. Kemudian juga Ibu Lili mengatakan sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Ibu Lili juga mengatakan menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dan pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan. Kemudian bila kita sampai terpaksa berhutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum berutang dan sesuaikan jumlah utang dengan kemampuan kita membayarnya kembali. Kemudian juga Ibu Lili menyarankan pikirkan juga cara membayar cicilannya. Bandingkan dan pilih tempat meminjam dengan total pengembalian termurah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, ibu-ibu, itulah kesimpulan dari video yang telah kita tonton. Di sini ada brosur yaitu pada halaman 5 sampai 6. Di sini disebutkan bahwa biasakan menabung dengan disiplin ya, dan biar sedikit asal rutin gitu ya. Kemudian juga jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang. Nah, di sini juga ada brosur yang lain yaitu halaman 8, 9 dan 10 ya, yang perlu kita ingat. Di sini halaman 8 tentang tips menabung. Tentukan tujuan menabung. Misal membayar uang pangkal sekolah, kemudian modal usaha, atau berjaga-jaga. Kemudian yang berikutnya, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Kemudian berikutnya, menabung tidak harus banyak, asalkan rutin. Kemudian menabunglah dengan disiplin. Nah, kemudian halaman 9-nya di sini ada cara membuka tabungan. Di sini diantaranya contohnya adalah bank dan koperasi ya. Di bank itu biasanya persyaratannya menunjukkan identitas diri yang berupa KTP atau SIM. Kemudian mengisi formulir yang disediakan bank, kemudian membayar setoran awal minimal.
Nah, kemudian kalau di koperasi menunjukkan identitas diri, KTP, SIM, KK, dan lainnya sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Kemudian mengisi formulir keanggotaan. Kemudian membayar simpanan pokok. Biasanya simpanan pokok ini sekali selama menjadi anggota. Dan simpanan wajib itu biasanya berupa simpanan bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Nah, kemudian halaman 10, pertimbangan sebelum berhutang. Nah, Ibu-ibu kalau misalnya mau berhutang, di sini perlu dipertimbangkan apa saja. Yang pertama adalah pinjam hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Nah, kemudian pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Kemudian berikutnya, pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Nah, itu Ibu-ibu brosur yang Ibu-ibu kita semua harus paham, harus mengingatnya ya. Ibu yang saya hormati, nah ingat ya bahwa semua informasi yang disampaikan akan terasa ada manfaatnya jika diterapkan sehari-hari dalam kehidupan kita, begitu ya. Jadi di sini ada tugas ibu-ibu ya, ada PR nih kerjakan di rumah. Ibu-ibu bisa melihatnya di halaman 22 sampai 24 di buku pintar ibu-ibu ya. Coba dibuka buku pintarnya ya ibu-ibu. Di situ di halaman 22 ada latihan ya, ada latihan. Di situ ada soal cerita. Nah, terkait dengan Ibu Yanti ya yang mau memulai usaha jualan pisang goreng. Nah, ia perlu modal sebanyak 200.000 gitu ya. Tapi tidak punya tabungan dan seterusnya. Di situ ada ceritanya. Nah, kemudian di situ juga ada soalnya. Nah, nanti tinggal petunjuknya, pilih dan lingkari jawaban yang tepat ya. Jadi nanti ibu-ibu tinggal memilih jawaban yang tepat. Nah, kemudian di halaman 23 di sini juga ada soal latihan ya. Nah, ini terkait dengan menabung secara rutin. Nah, di sini perintahnya carilah pasangan yang tepat untuk kalimat pada bagian bisakah menabung dengan bagian kapan menabung. Nah, tuliskan huruf yang menjadi pasangan masing-masing nomor. Nah, di sini sudah jelas ya. Kemudian di halaman 24-nya, nah di sini latihan terkait dengan rencana menabung. Nah, di sini ada tujuan menabung itu untuk apa, kemudian target jumlah tabungannya berapa, kemudian lama menabungnya sampai kapan gitu ya. Nah, kemudian jumlah yang harus ditabung per bulan, kemudian jumlah yang harus ditabung per hari. Nah, di sini jadi silakan ibu-ibu memikirkan tentang satu hal yang harus dibiayai atau ingin dipenuhi dalam waktu dekat ya. Nah, ini adalah kolom rencana menabungnya. Nah, nanti ibu-ibu bisa praktekkan di rumah supaya apa yang kita sampaikan, supaya apa yang kita pelajari bersama itu akan terasa manfaatnya ya ibu-ibu ya. Nah, itulah tugas yang harus kita laksanakan di rumah ya ibu-ibu. Nah, kemudian untuk sesi berikutnya setelahnya kita belajar mengendalikan pengeluaran, kemudian mengelola utang, begitu.
dan cara menabung, serta sudah juga dibukakan tabungan di bank oleh PKH gitu ya, maka kita juga perlu tahu ya apa manfaat yang diperoleh dengan memiliki tabungan tersebut ya ibu-ibu ya. Nah, dan bagaimana menggunakan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sesi berikutnya itu akan kita bahas, yaitu pada bulan depan ya, pada tanggal 13 bulan 8, yaitu bulan Agustus tahun 2020 gitu ya. Nah, kita akan belajar memanfaatkan layanan bank gitu ya. Oleh karena itu ibu-ibu harus hadir lagi ya. Jangan lupa bawa buku pintarnya ya. Baik ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan juga meluangkan waktu pada pertemuan P2K2 kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran, mari kita tutup P2K2 pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.